Halo, cek cek. Suaranya kedengaran nggak, Mbak? Mbak siapa nih? Kasmiatun, terus itu Mbak Sudarwati. Andoko, ya selamat malam. Cek cek. Suaranya kedengaran gak ini, Mbak-mbak semua nih? Mbak-mbak dan mas-mas. Selamat malam Sri Maryanti. Mbak Rika. Rika. Kayak Roma ya. Rika. Masih ingatkah kau padaku? Aku Roma. Ini baru 13 orang ya. Saya ada sedikit info ini. Infonya ini tentang tugas ya. Kita tunggu teman-temannya dulu ya, 15 menit lagi lah baru dimulai. Alon-alon aja ya. Di sini ada yang telat nih ngumpul tugas satu orang nih. Mbak Evi Handayani. Udah lewat jamnya.
sini nggak ada hukum-hukuman, jadi adanya ya nilainya sesuai itu, nilainya sesuai dengan nilai minimal ya, kan udah dibahas kemarin. Baru 15 orang nih, mana lagi yang lain? Yang belum ngumpul siapa lagi? Ini di sini baru 20 yang ngumpul. Yang ngumpul baru 19. Ya, Susan Egles silakan masuk. Susan Egles. Jangan lupa ya tempe ya. Siap, gratis ya. Lumayan ya, dapat gratis dari Mbak Susan Egles. Bukan MLM kan ini tempenya kan, nanti beli satu harus jual lagi sama orang lagi gitu. Yeni telat masuk pak, nggak apa-apa. Buat bapak gratis. Ya 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 ya, ini terdengar lebih bagus tuh. Selama pertemuan kita nih baru kata-katanya Bu Dahlina ini, Mbak Dahlina ini yang buat bapak gratis. Wah itu amazing gitu, jarang-jarang itu keluar kayak gitu yang gratis-gratis tuh ya. Nerima reseller katanya pak. Wah ini udah bau-baunya MLM ini. Rika, masih ingatkah kau padaku Rika? Assalamualaikum pak, maaf terlambat. Masuk, nggak apa-apa mbak Sumartin. Tenang aja, nanti bentar lagi di absen. Kita siaran radio lagi malam ini kan. Payah kali ya. Stay tune, stay tune ya. Satu buah lagu telah direkodkan oleh Mbak Ani Susanti ya, katanya untuk mantan-mantan aku, jangan lupa kan aku ya. Satu buah telepon telah masuk lagi dari Pak Handoko, katanya pengen sebarin nomor nih. Iya. Ini Nanta ini mana ini? Nanta ini, Kus Nanta ini. Hampir terlat dia ngumpulnya. Nah, itu dia Mbak Rika. Saya juga udah nanya kemarin sama pihak akademik kan. Nah, katanya tuh nggak apa-apa Pak, diupload aja gitu. Padahal saya udah record kan pakai debut gini, terus itu juga volumenya udah paling tinggi gitu kan, tapi nggak bisa juga. Mungkin ya, mungkin karena laptopnya kali ya. Jadi laptopnya ini udah laptop lama kan, mungkin jadi suaranya nggak maksimal ya. Saya juga buka dari video-video yang lain tuh suaranya pada bagus semua. Nantilah ya, tunggu gajian nanti gak ganti laptop ya. Ganti Apple Crow apa? Minta lem biru ya.
minta dilempar beli yang baru. Tenang aja lah. Ini baru 18, berarti sama saya 18, berarti masih 17 orang nih yang masuk nih. Mana lagi nih yang lain? Apalah kroa. Rika, masih ingatkah kau padaku Rika? Ntar lah ya, nanti kalau gajian saya ganti laptop nih, supaya suaranya ngebas kayak Mito itu. Oke, langsung saja. Satu buah lagu telah direquest lagi oleh Mbak Rika Fauzia ya, katanya untuk teman-teman aku yang lagi pada belajar, jangan lupa ya belajarnya yang semangat ya, karena ujian udah hampir dekat lagi. Bu Sumartin ini saya nggak pernah ketemu loh. Kemarin Bu Sumartin tuh nggak datang kan waktu tatap muka ya. Pokoknya yang nggak datang harus datang ya, wajib tuh. Kecuali yang di luar Taiwan. Mbak Serintil, saya masuknya pas ujian saja pak. Sayang sekali, padahal saya ada surprise nih. 18, mana lagi yang lainnya nih? Sampean telat. Wes ngeluyur ae. Malum pekerja tinggitan. Cie surprise. Saya punya banyak surprise nih buat kalian ini. Tenang aja, nanti saya kasih ya. Bentuknya dalam bentuk tugas ya. Aku paling awal yo. Ayo Mbak Sumatin, nggak percaya tanya Mbak Dalina. Mbak Evi tugasnya telat, udah jamnya udah lewat ya, berarti dapat nilainya yang paling rendah. Sesuai dengan konsekuensi gitu. Telat 20 menit ya, kemarin telat sepersekian detik, telat 1 menit aja udah nggak ditoleransi, apalagi 20 menit ya. Bebek aduh sekali. Yang penting ngumpul pak. Nah itu memang ngumpul, tapi kan nilainya udah paling rendah. Gak, yang telat cuma 1 orang nih. Nah daripada tidak sama sekali, lebih nggak ada lagi nilainya. Ini konsekuensi ya, konsekuensi dari pilihan gitu ya. Teman-teman udah mutusin kuliah gitu kan, saya juga udah ngasih tugas, terus di situ juga pedomannya sudah dikasih jelas kan, dari penulisan, terus tuh format margin untuk penulisannya juga gitu, ditambah juga waktu pengumpulannya gitu kan. Jadi kalau udah telat ya, I'm sorry. I'm so sorry. Oke ya, sambil di absen sambil nunggu yang lain dulu nih. No reason, no excuse. Jadi yang telat udah nilainya tetap dapat, tapi dapat nilai minimalnya sesuai kesepakatan dulu. Ini Ade Yuliana nih, Susanti Karsiti Ono. Saya absen dulu ya. Ono pak. Karsiti ini udah di absen, Ono aja langsung muncul dia. Hadir ya. Ade Yuliana hadir. Susan Egles. Mana nih pedagang tempe nih? Dahlina Dia Lestari Evi Handayani. Metu pak, metu. Wah Handoko belum disebut aja udah nongol dia. Nanti habis pas pelajaran mulai hilang lagi dia. Evi hadir ya. Handoko hadir.
Kartini siapa nih? Kartini Kasmiatun Mimin. Mana ya? Mimin. Oh, ada Mimin lagi nulis dah. Puji Rahayu Rika Fauzia Sarah Adinda. Rika, mana Rika? Sarah Adinda nih nggak ada lagi ya. Oh, cuti. Siti Aisyah, Siti Omsia, Sri Marianti. Terus itu siapa lagi nih? Mana Siti Omsia tadi ada perasaan ya? Terus itu Sudarwati Ono ya. Wes. Sumartin, Supita, Susanti, Handayani. Tadi ada ya. Mana orangnya? Usnanta Yeni Rahman. Mana? Usnanta ini mana? Belum datang ya? Oke, cek. Suaranya masih kedengaran nggak nih, teman-teman? Dengar, oke ya. Oke, kita masuk ke modul 6 ya. Langsung aja kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam teman-teman semua. Selamat malam dan berjumpa lagi dengan saya ya. Murjani ya, Murita Ingkar Janji gitu. Oke. Jadi saya kasih pengumuman sedikit ya tentang tugas satu orang telat ya. Seperti yang kita kesepakati, bukan tidak dapat nilai ya. Dia tetap dapat nilai, tapi nilai itu nilai minimal ya. Minimal dalam versi saya ya, bukan minimal versi dari akademik ya. Dari UT. Jadi kalau minimal saya itu masih tinggi lah, tenang aja ya. Kemudian saya ngasih margin itu 44, kemudian 4433 4433, kemudian juga saya kasih Times New Roman 12. Sebenarnya itu juga karena teman-teman kan sini masih baru ya, masih semester 3. Nah itu tuh dipakai nanti kalau misalnya teman-teman lagi ingin nyusun skripsi. Nah itu format yang benar tuh, format baku yang sering dipakai. Jadi kalau memang teman-teman sudah terbiasa dari bab 1 dan lain sebagainya, insya Allah nanti kedepannya juga akan lebih mudah buat teman-teman semua. Oke ya. Nah kemudian juga ini pertemuan kita mungkin bisa dibilang terakhir atau tidak ya. Minggu depan tuh terakhir untuk online, jadi sisanya kita akan ketemu di tatap muka. Nah saya harap nanti teman-teman kita bisa ketemu di tatap muka gitu kan, kalau ada kesan-kesan atau misalnya ya kayak orang itu ya say goodbye gitu kan. Nah kita bisa ketemu di sana gitu. Oke, malam ini kita akan bahas tentang strategi promosi. Buat teman-teman yang lagi online di kosnya atau di rumahnya gitu ya, silahkan buka bukunya, atau yang di online di laptop juga silahkan. Nah kalau yang lagi online di tempat kerjaan, silahkan lihat dari PPT aja ya sambil dengerin aja ya, mungkin sambil nyuapin nenek itu atau jaga bayi gitu kan, atau lagi kerja, silahkan. Oke, langsung aja ya. Oke, sekarang kita belajar tentang strategi promosi di modul 6 ya. Jadi modul 6 ini paling tidak nanti teman-teman bisa lah membuat keputusan-keputusan tentang pesan yang mau disampaikan, media yang digunakan, anggapan, dan aktivitas. Media yang digunakan, anggapan yang dibutuhkan, maupun mengevaluasi efektivitas promosi. Paling enggak kalau misalnya teman-teman punya apa ya,
usaha kecil-kecilan gitu, paling tidak dengan belajar strategi promosi sedikit lah ya, sedikit bisa paham bagaimana sih cara mempromosikan barang dan teman-teman ya, karena kita ini berbicara konsep perusahaan yang legalitasnya udah jelas ya. Nah jadi agak beda sih, mungkin karena skalanya skala lebih besar ya, karena mereka punya biaya, memang biayanya yang cukup besar juga gitu ya. Oke. Promosi sebagai komunikasi pemasaran terpadu ya. Promosi adalah segala bentuk ya komunikasi yang digunakan untuk menginformasikan atau to inform ya bahasa Jawanya gitu kan, membujuk atau to persuade dalam bahasa Jawanya juga masih, dan mengingatkan atau to remind pada sasaran tentang produk yang dihasilkan organisasi, individu ataupun rumah tangga. Nah di sini ada beberapa pihak yang terlibat ya, seperti pihak sender itu si pengirim gitu, pasti teman-teman udah tahu lah ini ya. Kemudian juga ada penerima atau receiver, kemudian yang terakhir juga ada pengkodean ya atau encoding, adalah proses menjabarkan pesan ke dalam simbol-simbol berupa kata-kata lisan, tulisan, bahasa syarat, lambang, warna maupun kombinasinya. Oke. Jadi ini juga jelas. Mungkin saya kasih contoh lebih sederhana ya. Mungkin kalau baca buku ini terlalu panjang. Jadi kalau teman-teman pernah nonton TV ya, pasti pernah ya, mudah-mudahan. Jadi kalau misalnya pernah lihat iklan Coca-Cola gitu kan, mungkin awal-awal itu iklannya biasanya hanya untuk biasanya kalau perusahaan itu baru launching produk baru, dia akan Anda akan mempromosikan produknya itu dalam bentuk tahapan to inform, artinya menginformasikan ke masyarakat atau ke konsumen bahwa mereka memiliki produk yang spesifikasi seperti ini, kemudian harganya seperti ini, kemudian manfaatnya seperti ini dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah itu ada namanya to persuade. To persuade itu dia kalau bisa dibilang levelnya itu udah level, kalau kita bikin level ya misalnya 1, 2, 3. Nah, level pertama itu to inform ya. Yang kedua itu ada to persuade. Jadi to persuade ini maksudnya gini, iklan ini akan lebih intens ya, mungkin lebih banyak muncul ke bisa jadi di televisi, di koran dan lain sebagainya ya. Kemudian yang terakhir to remind. To remind ini dia skala promosinya itu udah sederhana ya. Jadi biasanya kalau misalnya iklan yang pertama itu durasinya mungkin 30 detik sampai 1 menit, tapi kalau untuk reminding ini atau to remind ini dia hanya sekedar beberapa muncul gitu. Mungkin kalau pernah lihat iklan yang ada di TV, setelah masuk iklan dia mungkin cuma bunyi teng neng 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 atau cuma tulisan Coca-Cola, selesai. Jadi dia hanya ingin memberitahu kepada konsumen, hello, I'm Coca-Cola, I'm still exist gitu kan. Dia cuma mau ngasih tahu kalau ternyata masih ada loh produk itu, jangan sampai ya. Jadi ada beberapa manfaat dari promosi ini. Yang pertama juga mungkin dilihat dari segi, kalau dari remind ini mereka cuma ingin menyegarkan kembali ya konsumen atau masyarakat bahwa produk ini masih tetap eksis ya. Nah, berbeda sekali sama yang to inform tadi sama to persuade-nya. Mereka ini akan gencar-gencaran untuk melakukan promosi sebesar-besarnya ya. Dengan catatan ya Pak, sudah pasti biayanya juga lebih besar. Sedangkan untuk to remind ini dia agak lebih sederhana karena durasi yang mereka pakai untuk iklannya juga lebih singkat dan juga lebih sederhana, sehingga juga cost-nya juga agak sedikit menekan ke bawah ya. Kemudian di sini ada mendesain promosi yang efektif. Nah, mendesain promosi yang efektif ini ada beberapa ada beberapa langkah-langkah yang memang harus dilakukan bagi perusahaan ya. Yang pertama bisa melakukan dengan mengidentifikasi audiens sasaran. Jadi harus jelas dulu kepada siapa atau kalangan mana promosi ditujukan ya. Karakteristik penerima pesan merupakan dasar untuk merumuskan apa yang disampaikan, bagaimana cara menyampaikannya, kapan disampaikan, melalui media apa disampaikan, dan siapa yang menyampaikan. Jadi ini udah jelas dulu ya. Jadi promosi juga ini memang harus memperhatikan sasarannya dulu. Siapa sih sasaran kita? Jadi dari kita, saat kita sudah menentukan siapa audiens atau sasaran kita akan mudah dengan membuat strategi bagaimana sih mempromosikan barang ini. Entah kita memakai media seperti apa, itu juga bisa dilihat. Karena kalau misalnya promosinya ini ditujukan untuk anak-anak gitu kan, jadi ada beberapa hal-hal yang
perlu dilakukan. Di sini ada contoh seperti es krim Melo, nggak tahu es krim dari mana ini ya, enak dan harganya murah gitu. Bagaimana cara menyampaikannya melalui iklan, menunjukkan kepada anak-anak sedang makan es krim gitu. Nah, jadi biasanya juga di sini dijelasin, kemudian ada waktu kapan disampaikan. Nah, kalau misalnya dalam media gitu, televisi anak-anak ya, kita lihat perusahaan akan melihat jam-jam berapa sih anak-anak itu lagi suka nonton TV gitu kan. Nanti bisa berdasarkan survei mereka ya. Umumnya biasanya akan ditayangkan pagi sebelum mereka berangkat sekolah, atau mungkin juga bisa waktu siang hari ataupun di awal malam hari juga bisa. Kemudian juga di sini siapa yang menyampaikan, kalau kalau tadi itu contohnya anak-anak, karena anak-anaknya sukanya toko-toko kartun gitu, anak-anak kecil-kecil yang memang masih suka yang berhubungan dengan toko-toko imajinatif gitu. Nah, itu juga mereka orang yang tepat. Jangan sampai yang ngasih promosi itu tidak sesuai yang kalangan yang dituju itu siapa gitu. Masih ingat nggak dulu iklan yang disampaikan sama Juve gitu kan, yang minuman, saya lupa nama minuman apa, yang dia bilang sampai tumpe-tumpe itu. Nah itu kan sekarang udah lenyap tuh, karena berdasarkan risetnya memang salah, sasarannya benar tapi penyampaiannya yang salah. Jadi minuman itu untuk minuman anak-anak gitu kan, sampai tumpe-tumpe juga. Jadi minuman itu minuman untuk susu yang semua kalangan bisa akses gitu ya, seperti mungkin kayak sekelas Just Juice dan teman-temannya gitu. Tapi karena yang nyampaikannya itu salah gitu kan, akhirnya sekarang udah lenyap tuh, nggak pernah lagi udah kedengar kabar tentang produknya itu. Kemudian di sini ada menentukan respon yang diinginkan. Nah uh, ada banyak sekali sini ya tahap-tahap yang dilakukan ya. Juga di sini disebutin ada contoh. Nah, menentukan respon. Jadi respon ini bisa terbagi menjadi 3 ya. Di sini ada cognitive area, kemudian affective area, dan cognitive area. Biasanya di sini ada awareness, knowledge. Jadi awareness ini kesadaran akan produk tersebut. Jadi kalau misalnya orang biasanya kalau dia dengar musiknya aja dalam iklan tuh muncul gitu, seperti yang tadi ya kita ambil contoh yang Coca-Cola ya, muncul teng neng neng neng. Nah, orang tuh udah mudah sekali untuk merecognize-nya itu. Jadi dia dia dengar musiknya saja udah paham kalau itu tuh Coca-Cola. Jadi responnya ini positif karena dia bisa menentukan respon yang baik. Bahkan kalau dia lihat dari jauh minuman botol gitu kan, botol yang dia lihat warna merah saja gitu, orang akan beranggapan wow itu pasti Coca-Cola. Nah itu juga awarenessnya tuh tinggi sekali. Kemudian effective area ini seperti liking, kemudian preference, conviction ini beberapa komponen memang yang kalau misalnya dia lihat aja itu udah mulai suka. Kemudian preference buat untuk kalau dikasih pilihan itu kayak preference tuh saya gini, kalau dikasih 2 jenis kategori minuman yang sejenis gitu kayak soda dan soda gitu, tapi waktu dia disuruh tentukan mana yang menurut dia baik antara mungkin ya Coca-Cola dan Pepsi gitu, dia akan cenderung ke Coca-Cola karena promosi atau respon yang diinginkan sudah positif dari awal, dari cognitive area-nya udah bagus, sehingga ke bawah-bawahnya pun akan bagus. Dan pada tahap terakhir di sini ada purchase ya. Akhirnya karena responnya sudah bagus itu, nah terjadilah keputusan pembelian akan produk tersebut. Itu bentuk-bentuk dari promosi yang efektif. Kemudian ini merancang pesan. Nah, jadi merancang pesan ini agak sulit ya, karena ada emosi yang harus disampaikan oleh si pengirim atau si sender tadi nih. Di sini dijelasin setelah memastikan audiens sasaran dan menetapkan respon yang efektif ya. Pada tahap selanjutnya perusahaan merancang pesan yang efektif ya, mampu memperoleh perhatian, attention, menarik minat, interest, mendorong terjadinya action pembelian. Nah, tapi di sini ada 3 aspek yang memang harus diperhatikan. Yang pertama di sini apa yang mau disampaikan atau isi pesannya. Kemudian bagaimana cara menyampaikan atau struktur pesan. Bagaimana menjabarkan pesan ke dalam simbol-simbol format pesan. Nah, di sini juga ada beberapa contoh. Kalau teman-teman lihat di bukunya sekarang di 6.9 itu, di sini contohnya seperti Daihatsu. Di iklan Daihatsu ini diklaim irit karena menggunakan mesin berteknologi VVTi. Daya recognition berkaitan dengan perasaan. Kemudian juga di sini
Ada beberapa emosi yang dibangkitkan seperti emosi negatif. Iklan asuransi kendaraan menggunakan pendekatan ini. Sebelumnya menawarkan bergabung asuransi ditunjukkan dulu risiko yang dihadapi. Ini juga udah jelas ya. Kemudian di sini ada emosi adalah di sini diberi beberapa definisi juga nih. Kosmetik biasanya menunjukkan hasil akhir yang menyenangkan bagi wanita. Emosinya emosi positif. Kemudian selanjutnya di sini ada memilih media. Memilih media ini ada dua bagian besar media yang tersedia dalam promosi, yaitu personal dan non personal. Media personal ini ada di sini ada orang-orang, dipakai dalam berupa penjualan personal selling. Mungkin sudah pernah belajar personal selling ini di pemasaran jasa ya. Ini ada juga dijelaskan lebih detail tentang personal selling. Kemudian pemasaran berjenjang, multi level marketing ya. Saya kalau udah dengar multi level gitu kan, jadi ingatnya Mbak Anis Susanti nih. Kemudian ada media non personal, adalah media ya. Non personal adalah media. Nah, media ini siapa ini biar PPT-nya hilang? Wah, PPT-nya nggak hilang nih Mbak, masih ada di sini, masih ada di layar. Ini non personal ini seperti media ini banyak ya, terbagi-bagi lagi. Radio, televisi, majalah, surat kabar, billboard, poster, logo, dan lain sebagainya. Ini masih mudah ya dipahami. Kemudian di sini ada menyeleksi sumber pesan. Di sini juga pesan pada penerima juga dipengaruhi oleh pandangan penerima terhadap pengirim pesan atau sender. Pesan itu yang disampaikan kredibilitasnya tinggi tentu lebih berdampak dibanding orang yang berkredibilitas rendah. Itulah sebabnya kenapa bintang iklan dipakai orang terkenal dan memiliki reputasi baik. Nah, jadi maksudnya kalau yang poin nomor 5 ini ini lebih ke brand ambassador ya, atau brand endorser. Misalnya endorser dari si produk tersebut. Mungkin saya juga pernah jelasin tentang Telkomsel yang ada Agnes Monica, kemudian ada Sule. Nah, siapapun yang dipakai biasanya mereka akan melihat segmen yang bisa merepresentasikan dari produk tersebut ya. Entah produk itu untuk yang produk kategori produk high class ataupun yang middle ke bawah. Nah, tergantung bagaimana menentukan sasarannya nantinya. Sehingga untuk pemilihan model juga ini biasanya agak sulit ya, karena mereka biasanya akan dikontrak tuh dengan jangka waktu yang lama. Nah, mereka tidak boleh menggunakan produk-produk lain dengan kategori yang sama selain daripada produk yang telah disepakati. Misalnya contoh, saya lupa siapa dulu iklan Sunsilk itu yang dia coba pakai Rejoice tuh. Mau siapa ya? Kusnaidi itu siapa namanya dulu ya? Yang dia pakai Sunsilk kemudian sempat digugat karena dia sempat ganti sampo gitu kan. Nah, jadi itu juga salah satu endorse karena mereka bisa merepresentasikan bagaimana sih produk itu bisa diterima oleh pasar ya. Jadi pemilihan endorser juga ini sangat penting ya, karena pada umumnya walaupun beberapa perusahaan besar itu juga banyak menggunakan endorse yang tidak terkenal ya, bisa lebih menghemat biaya, tapi pada umumnya biasanya mereka akan lebih cenderung menggunakan artis-artis yang memang udah punya kredibilitas yang tinggi. Kemudian yang terakhir di sini mengumpulkan umpan balik. Mengumpulkan umpan balik ini maksudnya bisa dibilang sebagai dievaluasi kembali. Nah, setelah meluncurkan promosi, perusahaan perlu mengetahui efeknya pada audiens, terutama perilaku pembelian. Nanti dilihat lagi nih, kalau sudah dilakukan promosi baik dari media yang tadi disebutin personal maupun non personal gitu ya, nanti dilihat nih untuk keputusan pembeliannya berapa banyak sih masyarakat atau konsumen yang coba untuk istilahnya apa ini, kita bisa melihat bagaimana sih proses keputusan pembelian dari konsumen, apakah ada peningkatan ataukah masih sama saja ataukah justru malah tidak ada sama sekali gitu. Nah, itu juga penting. Nah, jadi bisa dilihat efek dari iklan tersebut itu kenanya di mana gitu. Kalau misalnya nggak ada efek peningkatan penjualan sama sekali, berarti kan bisa disimpulkan kalau ternyata
promosi yang kita lakukan itu tidak ada hubungannya sama sekali ke increase atau meningkatkan salesnya dari perusahaan tersebut. Berarti kan tuh buang-buang tenaga nih, buang tenaga, buang biaya, wasting time juga. Nah, itu perlu dievaluasi. Makanya di sini juga selain ada 5 selain 5 indikator ini, ada juga yang terakhir ini mengumpulkan umpan balik. Nah, ini fungsinya sebenarnya sebagai evaluasi ya. Apakah promosi yang digunakan itu sudah efektif ataupun masih belum efektif, atau harus diganti ataupun harus ditingkatkan kembali. Makanya di awal tadi disebutin di situ iklan itu banyak sekali ya modelnya. Ada yang pertama yang tadi itu untuk to inform dulu ya. Kemudian to persuade atau mencoba mendekati konsumen dengan sentuhan-sentuhan seninya ya. Sentuhan seni di sini dalam artian mungkin kata-katanya yang lebih sopan, kemudian mudah dimengerti oleh masyarakat atau konsumen. Nah, kemudian terakhir juga ada to remind, kemudian mengingatkan kembali. Nah, nanti dari evaluasi ini kita akan bisa dilihat, perusahaan akan bisa melihat apakah kategori produk ini masih pada tahapan harus menginformasikan dulu kah, ataukah sudah sampai pada tahap to remind atau misalnya mengingatkan kembali ke konsumen. Nah, nanti dilihat kalau memang belum ada penjualan atau belum ada increase salesnya, berarti bisa disimpulin nih, kalau ini masih dalam tahap to inform, harus diinformasikan terus menerus ke konsumen sehingga mereka bisa paham dan mereka tahu akan produk tersebut ya. Tapi kalau pernah ada peningkatan penjualan, kemudian selang beberapa waktu turun kembali, berarti ini sudah masuk pada tahap to remind. Artinya konsumen ini perlu diingatkan kembali tentang produk tersebut, bahwa ternyata produk tersebut masih still eksis. Makanya iklan itu, kalau teman-teman lihat promosi di media sekarang itu, mereka tuh saling berlawanan antara, saya kasih contoh mungkin Yamaha Honda. Setiap ada iklan Honda gitu, jelang beberapa menit durasinya akan muncul kembali iklan Yamaha. Tujuannya itu adalah jangan sampai orang yang tadi itu terpaku pikirannya hanya kepada Honda terus. Yamaha coba mengingatkan, hello, I'm Yamaha, I'm still exist. Nah, seperti itu ya, modelnya seperti itu. Kemudian di sini ada bauran pemasaran lagi, bauran pemasaran ini banyak lagi ya. Nah, teknik-teknik promosi yang dapat dikontrol oleh perusahaan untuk memperoleh respon yang diinginkan dari pasar sasaran. Ini kalau teman-teman lihat di tabelnya sini 6.1 banyak sekali ada iklan, kemudian promosi penjualan. Di sini ada contoh-contohnya juga, hubungan masyarakat, kemudian penjualan personal, pemasaran langsung gitu. Kalau saya dulu pernah terlibat di kayaknya semuanya deh ya, hampir nih. Saya juga pernah bikin nih, tapi hanya lebih ke membuat konsep ya. Saya pernah bikin iklan juga dalam bentuk brosur pernah. Kemudian ini apa nih, kemasan luar, kemasan dalam pernah nih, promosi. Paling nggak saya punya pengalaman sedikit ya. Jadi teman-teman kalau pengen bertanya boleh lah. Di sini ada promosi penjualan, saya pernah sering ikut kontes ya. Kontes. Biasanya kontes ini kita akan berikan ya kepada masyarakat, atau misalnya itu kalau teman-teman pernah dengar gini, kalau pengen ikut kontes ini gitu kan, harus syaratnya mudah. Misalnya beli produk ini dulu dengan dibuktikan dengan kwitansi, kemudian bisa registrasi pakai kwitansi tersebut. Itu juga ada, mungkin pernah dengar ya. Kemudian ada demonstrasi ya, itu juga sering terjadi. Ada diskon tuh pasti ya. Kemudian hubungan masyarakat tuh seperti seminar, sponsorship, publikasi, kemudian lobby apa segala majalah ini juga pasti ada ya. Kemudian penjualan personal ini seperti presentasi sales gitu kan, pertemuan sales, program insentif, pameran dagang dan lain sebagainya. Wah, ini mungkin yang teman-teman sekarang sedang lakukan itu kebanyakan yang mungkin di poin pertama nih, yang penjualan online nih. Tapi kalau Mbak Susan Egles ini, saya pikir dia adanya di penjualan personal ya, sama pemasaran langsung. Biasanya kan harus sering diintensif. Jadi saya kasih saran nih, kalau misalnya teman-teman pengen jualan online ini, jangan tiap hari dikasih apa ya,
jangan sering-sering dikasih apa ya, promosi ya tiap hari. Dalam artian gini, karena biasanya kasih dia durasi untuk mereka bernapas, paling enggak mereka bisa mikir gitu. Nah, mungkin hari ini dikirimkan, di broadcastkan tentang promosi gitu kan, nanti biarkanlah 1 atau 2 hari sampai itu udah habis masa berlakunya promosi itu, kemudian dimulai kembali, entah sehari atau 2 hari, supaya kalau dia terus datang tuh jadinya nggak itu ya. Kadang-kadang kalau misalnya kalau kita sering ngasih apa broadcast itu, jatuhnya bukan malah promosi tapi malah risih ya. Banyak sekali orang risih, saya pun pribadi ya, kalau buka HP kemudian orang broadcast ke saya promosi ini, promosi itu, promosi ini, padahal kemarin baru aja dikirimin lagi, terus dikirimin juga bentuknya sama sama yang kemarin. Kadang-kadang suka risih. Berbeda halnya kalau misalnya tiap hari promosinya itu beda-beda produknya, nah itu boleh tuh, intens itu juga boleh. Kemudian di sini strategi iklan, promosi penjualan, dan penjualan personal ini banyak. Di sini sudah dijelasin ya, kalau strategi iklan tadi yang seperti non personal nih, presentasi publik, pervasiveness, dramatisasi pesan, di sini ada juga nih. Teman-teman bisa lihat di modulnya 6.17 nih. Nih. Di sini yang pertama ada pengertian iklan. Iklan itu juga sebagai non personal dan personal. Udah jelas ya. Tadi personal itu apa dan personal itu juga apa. Di sini juga dijelasin presentasi publik. Kemudian pervasiveness adalah iklan medium yang memungkinkan perusahaan menyampaikan pesan berulang-ulang, seperti iklan televisi dan surat kabar. Kemudian dramatisasi pesan, misalnya warna kulit, setelah memakai memutih dapat terlihat dengan berwarna putih, ini juga jelas ya. Kita next aja lagi, nanti kalau pengen bertanya bisa balik lagi. Kemudian merancang iklan yang efektif, menetapkan sasaran iklan, iklan informatif, persuasif, mengingatkan, ini masih sama yang pertama tadi ya, kayak to inform, to persuade, to remind, ini juga kurang lebih sama. Menentukan anggaran iklan, nah ini yang apa ya, kalau sudah berbicara anggaran ini beda-beda ya. Kalau based on pengalaman saya, yang mahal itu untuk pemasangan iklan di TV, karena durasinya yang 30 detik saja itu udah ratusan juta ya, dengan durasi mungkin estimasi mungkin berapa kali tayang dalam 1 bulan gitu, atau dalam 1 minggu, tergantung kesepakatannya. Nah, menentukan anggaran iklan di sini, yang pertama di sini adalah tahap dalam daur hidup produk. Kemudian ada pangsa pasar dan basis konsumen, persaingan dan permusuhan, frekuensi penayangan iklan, tingkat substitusi produk. Juga teman-teman bisa lihat di sini. Ini juga udah jelas ya. Nah, di sini ada beberapa perhitungan ya, tapi ini saya rasa perhitungan ini juga cuma dipakai untuk menghitung biaya kalau misalnya teman-teman pengen kalau perusahaan itu biasanya untuk bikin brosur nih, yang halaman 6.26 nih. Ini ukuran berkaitan dengan rating peringkat sebuah menu, misalkan sebuah acara memiliki rating. Oh, ini rating ya. Kalau rating itu 20 berarti biasanya kenapa banyak perusahaan itu suka menampilkan iklannya di TV ya? Budaya ya, apalagi di Indonesia ya, banyak sekali penikmat atau penonton ya, mereka suka sekali nonton TV. Kalau diestimasi nih, ini kayak contoh nih, rating 20 ya, berarti jumlah penonton yang menyaksikan acara itu adalah 2000 orang ya, satu. Sama dengan satu berarti ditonton 1000 orang. Kalau selama acara iklan ditayangkan 5 kali, tinggal dikali 5 gitu, 2000 dikali 5. Nah, estimasinya berarti sekali tayang iklan, 5 kali tayang iklan itu udah ditonton sampai 10.000 orang ya. Beda sekali kan kalau misalnya teman-teman bagi-bagi brosur, sama orang langsung nonton sekalian gitu. Orang langsung nonton, udah targetnya udah banyak sekali yang tercapai, dibanding kalau misalnya cuma pakai iklan yang cuma bagi brosur dan sebagainya, tapi biayanya lebih mahal. Cuma perusahaan-perusahaan memang yang udah eksis, yang juga udah terkenal ya, yang mampu melakukannya. Kalau yang online nih, jangan boro-boro mau pasang iklan di TV gitu, bikin brosur aja masih mikir-mikir gitu ya. Kemudian di sini ada pangsa pasar, ini udah jelas juga ya, siapa sih pangsa pasarnya. Kemudian
persaingannya itu siapa, kemudian frekuensi iklan udah jelas. Tingkat substitusi produk ini maksudnya produk-produk yang perusahaan keluarkan itu ada berapa banyak sih kompetitornya yang sama, pakai yang sama, dan dalam artian kategorinya itu mungkin minuman gitu. Terus itu minuman apa juga, seperti mungkin soda dan lain sebagainya. Itu kalau dilihat dari jenis produknya, nanti kita bisa lihat nih, kalau orang, pokoknya intinya gini, kalau misalnya orang itu nggak minum produk itu, kira-kira produk apa yang mereka nanti minum. Nah, itu bisa dikategorikan sebagai substitusi produk tersebut. Makanya frekuensi iklannya kadang-kadang kalau udah minuman, sekali iklan tuh minuman, beberapa kali minuman, mereka akan taruh. Terus untuk penayangan juga selalu ditaruh di waktu-waktu memang yang pas target audiensnya lagi nonton TV. Nih, saya kasih contoh gini, mungkin teman-teman pernah dengar iklan Sutra dan lain sebagainya gitu kan. Itu kan sering sekali ditayangkan tengah malam kan. Nah, itu ditujukan hanya untuk orang tua misalnya. Nah, mereka nunggu season di mana sih, kapan, jam-jam berapa saja saatnya anak-anak itu tertidur. Nah, sehingga targetnya itu tepat sekali. Dan kalau malam kan biasanya yang nonton bapak-bapak yang suka begadang tuh, yang suka jaga-jaga malam, yang suka suami istri yang lagi-lagi nonton, nah mereka bisa lihat itu. Tapi jarang sekali iklan-iklan itu juga ditayangkan di jam-jam yang memang anak-anak lagi stay tune depan TV gitu kan. Nah, kalau misalnya pernah juga lihat, mungkin ada pertanyaan ini, atau pernah nggak mikir kenapa sih iklan rokok itu nggak diisap gitu ya, lagi ngerokok terus tuh keluarin asapnya gitu kan, sambil dinikmatin berapa enaknya gitu kan. Nah, itu juga dulu saya juga sempat mikir begitu, tapi setelah saya belajar gitu, dapat kajiannya gitu, nah, itu tidak terjadi karena memang targetnya adalah untuk masyarakat atau konsumen yang rata-rata usianya di atas 18 tahun. Kalau misalnya dia itu di bawah 18 tahun, artinya kan bukan target mereka sebenarnya. Nah, sehingga tayangan-tayangan seperti itu tidak ditampilkan. Nah, rokok itu mereka tayang tidak berdasarkan jam, hampir dari pagi, siang, malam mereka juga tayang. Nah, jadi kalau misalnya pagi yang notabene banyak sekali anak-anak lagi stay tune di TV gitu kan, nonton kartun gitu. Nah, kalau seandainya itu ditampilin sambil ngerokok, nah bahaya sekali dampaknya kepada yang kecil-kecil itu. Tapi kalau yang gede-gede kan senang aja gitu, apa ya, habis makan isap lagi gitu kan. Pak Nanta nih paham nih. Saya juga dulu perokok tapi udah lama berhenti. Merokok SD. Gila ya, SD. Oke, kita next lagi. Oke. Kemudian di sini memilih pesan iklan. Pak Nanta udah senyum nih. Belajar sambil ngisap Pak ya. Pakai FBS aja masih mikir Pak. Iya. Budgetnya nggak ada Mbak. Kalau nggak ada budget ya nggak mungkin mikir ya. Memilih pesan iklan ya. Satu, penggalian ide, evaluasi dan seleksi pesan, eksekusi pesan, menentukan media iklan. Ini juga saya rasa udah jelas juga ya. Penggalian ide maksudnya ide apa sih nanti yang mau disampaikan gitu. Kadang-kadang iklan tuh dia berupa ide ya, dia ngambil budaya, dia ceritakan kembali dalam bentuk iklan gitu. Kadang-kadang juga tergantung sebenarnya kalau kita bicara promosi ini yang poin pentingnya ya audiensnya siapa, produknya itu produk apa. Jadi bisa ditentukan dengan mudah ya. Kemudian ada evaluasi, seleksi pesan juga udah jelas. Eksekusi maksudnya ya pada tahap eksekusi pesan ini di sini maksudnya gini, udah dapat nih semuanya apa, idenya udah nemu, kemudian sudah dievaluasi, sudah diseleksi. Nah, eksekusi itu tinggal proses menjalankannya aja lagi lah. Apakah nanti dijalankan seperti ini atau seperti apa itu kita nggak tahu ya, tergantung hasil kesepakatan dari perusahaan tersebut. Menentukan media iklan juga penting. Kembali lagi siapa sih target yang akan dituju. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu gitu targetnya apa, kita bisa pilih media iklan apa. Mungkin teman-teman pernah mikir ya, kenapa sih kok zaman sekarang ini udah canggih ya, orang udah bisa akses informasi by hand, dari tangan udah bisa, smartphone udah bisa di mana-mana, bahkan HP itu 24 jam di tangan, nggak pernah lepas kecuali tidur aja
HP itu masih dipegang tuh. Nah, berarti kan kalau sudah seperti itu kan logikanya orang udah nggak mikir lagi nih, koran ngapain kita baca koran, makanya baca majalah gitu. Harusnya orang udah bisa akses semua berita lewat Android atau handphone mereka. Nah, tapi eh, dasarnya ada beberapa memang konsumen itu mereka lebih nyaman kalau misalnya baca langsung dari koran ataupun majalah. Nah, makanya beberapa iklan nih, advertising ini masih sering mereka tuh masang iklan mereka di koran. Kemudian misalnya kalau misalnya teman-teman lihat banyak pembaca juga, kok koran ini udah banyak itu nggak bangkrut ya. Nah, mereka tetap survive itu bukan karena banyaknya peminat, uh, orang masang berita-berita di situ, tapi banyaknya peminat iklan. Jadi sekarang banyak kan koran dan teman-temannya itu udah jadi kumpulan iklan tuh. Banyak sekali orang jual rumah, motor, kendaraan dan lain sebagainya di koran ya. Jadi mereka tetap survive ya. Banyak yang seperti itu. Kemudian di sampingnya apa? Iya, kalau udah tidur nanti udah jadi di samping kan, awalnya kan di tangan semua masih. Rika. Oke ya. Kemudian di sini ada promosi penjualannya. Nah, peranan promosi penjualan. Nah, di sini dilihat lagi ada hasil jangka pendek, kemudian tekanan pesaing, harapan pembeli, rendahnya kualitas penjualan eceran. Jadi teman-teman bisa lihat juga di bukunya ya. Kalau untuk hasil jangka pendek ini biasanya nanti perusahaan akan mengevaluasi lagi ya jangka pendek ya. Apakah promosi yang dilakukan perusahaan ini udah memang bagus atau belum gitu kan. Bagus dalam artian ada volume peningkatan dalam keputusan pembelian. Nah, biasanya mereka bisa melihat itu dari tingkat salesnya. Nah, itu juga penting ya. Kalau dilihat dari prosesnya, karena nanti kita bisa lihat apakah memang ada peningkatan ya. Jadi kalau misalnya ada peningkatan, artinya kan media yang dipakai juga bagus ya, dalam artian ya bisa dipertahankan. Jadi di sini promosi ini hanya dia bisa berperan sebagai penglihatan untuk hasil jangka pendeknya nanti seperti apa. Kemudian tekanan persaingannya. Jadi karena banyak sekali ya, untuk satu kategori perusahaan aja udah punya kompetitor tuh udah banyak sekali ya. Karena tekanan persaingan yang sangat banyak ini, maka kita perlu promosi. Kenapa kita perlu promosi? Nah, karena kita ingin tetap survive ya. Perusahaan itu biasanya dia ingin tetap survive dalam jangka waktu yang panjang, sehingga perlu di apa ya, kita bersaing di promosi, kita tunjukkan produk-produk barunya ataupun to inform tadi. Kemudian bisa juga bertindak sebagai to remind, tergantung pada kategori perusahaan tersebut. Kemudian harapan pembeli ini kadang-kadang harapannya tinggi gitu ya. Nah, harapan pembeli gitu. Jadi karena harapan pembeli itu ada, makanya promosi pun juga ada gitu ya. Artinya apa? Banyak keinginan pembeli ini yang memang mereka punya keinginan, tapi mereka tidak punya pilihan. Mungkin karena promosi itu tidak sampai di telinga mereka gitu, sehingga kalaupun mereka beli produk ya, mereka kadang-kadang bingung nih produk apa yang harus mereka beli lah. Membeli sampo aja bingung kalau nggak pernah diiklankan dulu gitu, sampo apa sih yang bagus, akhirnya juga bingung. Kemudian ada rendahnya kualitas penjualan eceran. Rendahnya kualitas penjualan eceran ya, karena biasanya memang kalau orang jualnya eceran tuh kurang terkontrol ya. Dalam artian ya, kurang terkontrol ini bisa terjadi mungkin mereka tidak dapat memposisikan tempat yang baik ya. Atau juga saya juga punya pengalaman ya tentang penjualan eceran ya. Kadang-kadang juga kalau kita ngambil barang dari eceran gitu kan, mereka tidak memperhatikan yang namanya kualitas produk nih. Yang penting laku aja gitu. Dalam artian juga promosi ini perlu kita tingkatkan
kita tingkatkan karena eh, hampir setiap hampir semua produk ini yang berkompetisi mereka punya penjualan eceran. Jadi hampir di mana-mana punya penjualan eceran. Artinya informasi untuk masuk ke telinga konsumen itu cepat sekali, tapi kadang-kadang memang kualitasnya yang agak low sedikit ya. Kemudian di sini ada manajemen promosi penjualan. Nah, di sini ada menetapkan sasaran promosi penjualan, ada strategi promosi penjualan. Ini balik lagi ke tempat tadi nih. Konsep just noticeable difference dan promosi penjualan. Ini juga teman-teman bisa lihat juga di modulnya juga. Konsep noticeable ini dalam artian kita mau ngasih tahu nih kalau barang kita ini berbeda gitu daripada yang lain. Nah, karena kita dari promosi inilah bisa dilihat bedanya itu adanya di mana dan pada tahap apa. Itu bisa dilihat dari yang noticeable. Kemudian lagi-lagi mengevaluasi promosi penjualannya. Ini masih kurang lebih sama yang tadi ya. Kita next lagi. Pokoknya tenang nih. Kita dongeng dulu bentar ya. Strategi tenaga penjualan. Nah, ini biasanya strategi-strategi yang dilakukan pada frontliner ya, atau orang-orang yang memang berhubungan langsung dengan customer. Yang pertama ini ada manfaat dan peranan penjualan dalam strategi promosi. Nah, kadang-kala memang kalau kita beli produk itu langsung beli produk, kalau kita kan kadang-kadang punya ekspektasi nih, punya harapan yang berbeda-beda. Nah, kalau misalnya di tempat tersebut disediakan gitu kan, ada apa itu, ada pramuniaga gitu yang standby di situ kan. Nah, mudah sekali buat kita untuk bertanya tentang produk yang bersangkutan ya, atau produk memang yang lagi kita butuhkan pada saat itu. Makanya strategi tenaga penjual ini mereka mahir ya. Mahir dalam artian mahir dalam pengetahuan pada produk yang bersangkutan. Tergantung ya. Di sini juga dijelasin nih. Ada 3 manfaat nih. Pertama adalah kontak personal, kemudian personal mencakup hubungan yang hidup langsung dan interaktif antara penjual dan pelanggan. Nah, ini juga penting ya. Interaktif ini kadang-kadang ada beberapa customer itu, ini based dari penelitian saya dulu ya. Kalau misalnya customer itu dia lebih suka sama, kadang-kadang dia nggak suka sama produknya, tapi dia suka sama si pelayannya ya. Walaupun dia nggak begitu butuh amat gitu produk itu, tapi kalau yang jual si dia gitu kan, nah itu lebih emosionalnya, itu lebih masuk ke dia. Akhirnya walaupun itu bukan kebutuhan dia, kadang-kadang keputusan pembelian itu bisa terjadi. Nah, saya kasih contoh gini, mungkin teman-teman pernah lihat kalau misalnya lagi beli make up gitu kan, khusus untuk wanita, kadang-kadang tuh yang jaga itu laki-laki tuh. Sengaja dipasang itu pramuniaga yang memang yang laki-laki yang punya tampilan atau fisik good looking ya. Nah, itu pada dasarnya memang secara psikologinya gini, wanita kalau misalnya ketemu sama wanita, apalagi misalnya yang wanita ini yang jual make up gitu kan, yang lagi jual make up ini cantik gitu, wanita yang kadar kecantikannya di bawah penjual yang penjual make up tuh, jangan kayak mau bertanya mau beli aja, jangan kayak mau beli, mau bertanya aja kadang-kadang sungkan ya, karena melihat levelnya tuh beda ya. Makanya kalau misalnya itu kadang-kadang daya tariknya agak kurang dikit ya, sehingga banyak sekali sekarang itu disediain, dikasih pilihan nih, kadang-kadang bukan cowok aja di situ, ada cowok ada cewek juga, jadi bisa dilihat kategorinya. Kalau ada beberapa produk tertentu memang disediakan juga untuk laki, karena kadang-kadang laki ini lebih apa ya, istilahnya lebih mengikat ya untuk wanita. Tapi kalau misalnya perempuan, mungkin kalau untuk kategori produk-produk yang berhubungan sama dalam atau inside-nya wanita gitu kan, nah, itu lebih tepat kalau memang perempuan ya. Tapi kalau untuk outside gitu, kadang-kadang bisa dipakai, laki-laki ini bisa dipakai sebagai daya tarik. Sering gitu kalau teman-teman jalan ke mall tuh banyak sekarang kayak gitu. Kemudian di sini ada saluran penjualan, ini juga udah jelas ya. Walaupun ada saluran tidak langsung seperti internet dan agen,
seringkali diperlukan hubungan langsung antara perusahaan dan pelanggannya. Nah, jadi memang kalau peranan tenaga ini penting sekali ya. Kadang-kadang kalau cuma dari internet dan lain sebagainya gitu, akhirnya kita kadang-kadang kurang puas nih, walaupun di situ sudah banyak informasi yang disajikan, tapi kadang-kadang ada pertanyaan memang yang kita mau ini tanyain tapi nggak pernah dikasih keterangan dalam iklan bisnis ini. Di sini ada contohnya, Sosro Group dijadikan sebagai pelanggan penting major account pada PT. Wah, ini udah kerjasamanya Mitsubishi. Kemudian di sini ada mengevaluasi performa wiraniaga, ini juga udah jelas ya. Jadi selain mereka dipasang di sini juga pasti dievaluasi juga ya. Kalau menurut Kotor sini ada beberapa indikator ya untuk mengukur, seperti jumlah rata-rata kunjungan wiraniaga per hari, waktu kunjungan penjualan rata-rata per hari, penjualan rata-rata per kunjungan gitu, biaya per kunjungan, persentase pesanan per 100 kunjungan. Wah, ini indikator, maksudnya yang bisa indikator ini kategori untuk mengukurnya nanti ya. Kemudian di sini ada meningkatkan kinerja. Nah, kalau meningkatkan kinerja ini lebih kepada pelatihan ya. Biasanya di perusahaan itu disediain ya, bagaimana pelatihan ya, untuk persuat smiling, kemudian pengetahuan mereka dan lain sebagainya. Ini ada biasanya perusahaan tuh kalau baru masuk tuh ada pelatihan mungkin beberapa bulan, tergantung jenis perusahaannya. Kemudian di sini ada strategi pemasaran langsung dan strategi PR. PR ini public relation ya. Nah, ini juga lagi rame public relation itu ya, hubungan masyarakat itu ya. Yang pertama di sini ada pemasaran langsung ya. Ini udah diulang-ulang nih yang tadi juga nih, pemasaran langsung. Kemudian di sini ada peranan pemasaran langsung, keunggulan pemasaran langsung, strategi pemasaran langsung. Ini kalau dibaca nih ya, kayaknya ini materinya ini diulang-ulang aja nih, kurang lebih sama yang sebelumnya juga ya. Kita pindah aja langsung strategi public relation. Nah, di sini kalau teman-teman lihat ya, public relation ini dia komunikasi yang memang berhubungan untuk mengamankan arah dan tujuan perusahaan menuju sasarannya. Ini PR ini bukan berhubungan dengan transaksi dengan pembeli. Nah, makanya PR ini melibatkan diri dalam perumusan rencana strategis, memahami konflik antara bagian dalam perusahaan yang lebih penting, mengetahui rencana setiap bagian. Di sini didasarkan pada 3 kelebihan. Ada metode yang pertama, kredibilitas yang tinggi, kemudian ada kemampuan menembus pertahanan audiens, adanya unsur dramatisasi. Nah, di sini juga ada contoh. Ya, contohnya di sini ada ribuan nasabah BCA yang sempat hengkang kembali lagi. Kenyataan ini sekali lagi membuktikan bahwa BCA adalah bank yang sangat terpercaya. Wah, BCA ya. Kemudian di sini ada juga peranan public relation. Nah, kalau teman-teman lihat tuh peranannya ada 4 ya, seperti proses PR selalu dimulai dan diakhiri dengan riset. Ada beberapa kegiatan seperti mengumpulkan fakta, mendefinisikan permasalahan, perencanaan program, aksi, komunikasi, evaluasi program. Ini sama nih kalau teman-teman pernah bikin karya ilmiah ya. Nah, ini kurang lebih kayak gini tahap-tahapannya. Jadi dilihat dulu masalahnya apa, kemudian perencanaan program ya. Jadi nanti lah kalau semester berapa ya, mungkin semester 7 kali ya, baru dapat. Silahkan dilihat aja juga nih. Di sini ada mendefinisikan permasalahan nih. Seorang praktis PR harus mampu mengenal gejala dan penyebabnya. Nah, ini kayaknya ini sama kayak yang sebelumnya ya. Waktu kita belajar tentang beberapa pertanyaan ini apa
sorry, itu kayaknya di studi kelayakan ya. Di sini singkatnya, tahap ini merupakan penerapan fungsi intelijen perusahaan. Pada tahap ini pertanyaan yang perlu dijawab, apa yang terjadi saat ini, what's happening now. Wah, ini kayak merancang aja ya, jadi teman-teman bisa ikuti aja langkah-langkahnya. Kalau biasanya kalau saya kemarin di studi kelayakan tuh ada 5W plus 1H itu ya, karena ini beda lagi untuk PR. Kemudian ada proses public relation. Nah, proses habis ya. Kemudian strategi memilih bauran promosi, ada beberapa. Nah ini juga kurang lebih sama lagi nih, diulang-ulang aja. Tipe pasar, kalau kita bicara tentang pasar, nah kita bagi menjadi dua ya, pasar konsumen dan pasar bisnis. Kemudian metode promosi yang digunakan berbeda-beda masing-masing pasar, dilihat dari pengeluaran promosi, terutama untuk kondisi Indonesia. Wah ini sama aja ya, paling tidak uh, intinya ya kembali ya, dilihat lagi nih, kita ini dalam kategori monopoli atau persaingan sempurna. Kalau persaingan sempurna berarti promosi ini penting sekali. Tapi kalau misalnya kategorinya monopoli ya, kalau saya pribadi ya mending nggak usah pakai promosi gitu kan. Kalaupun pakai ya nggak sebanyak waktu kita pakai promosi untuk persaingan sempurna. Dalam artian ya promosi sekedarnya aja lah, yang penting laku udah gitu. Karena emang ya kita apa ya istilahnya kan sendiri ya monopoli. Tapi kalau persaingan sempurna kita harus belajar lagi tipe pasar, karena setiap pasar mereka punya karakteristik yang berbeda. Dalam artian ya nentuinnya juga beda-beda. Di sini ada strategi menarik dan mendorong. Ini kalau pernah belajar, mungkin ada yang pernah lulusan ekonomi gitu, supply demand. Nah ini juga ya, strategi menarik dan mendorong. Nih, karena memang dalam produsen, penjual mendorong atau memotivasi perantara untuk mendistribusikan produk. Kemudian di sini metode promosi yang digunakan adalah penjualan personal dan promosi dagang atau trade promotion. Ini ada beberapa strategi yang bisa dilakukan seperti pull strategi. Perusahaan mengarahkan aktivitas promosinya langsung pada konsumen akhir. Konsumen akhir ini maksudnya si pemakai ya, bukan konsumen yang dia beli kemudian dia jual kembali ya, tapi pemakai. Tujuannya untuk menciptakan permintaan, demand pada kalangan tersebut. Kemudian di sini permintaan itulah yang menarik produk melalui perantara, sebab permintaan pada konsumen akhir merupakan kesempatan bisnis pada perantara. Ya karena biasanya memang kalaupun yang konsumen bisnis tadi itu dia beli produk itu kemudian dijual kembali ke konsumen akhir gitu atau pengguna ya, karena memang mereka lah penggunanya. Jadi biasanya data-data yang bisa kita gunakan memang data dari si pengguna itu, karena memang yang kredibilitasnya lebih terpercaya dari penggunanya ya. Nah di sini ada gambar bagan nih, ada strategi mendorong, strategi menarik. Dari produsen, aktivitasnya pemasaran, dari perantara, permintaan. Produsen, sini ada permintaan, perantara, permintaan, konsumen. Berarti ini dari strategi menariknya yang dari konsumen. Tapi kalau mendorong ya gampang ya dipahami ya, karena ada tanda panahnya ini. Selanjutnya ada tahap dalam daur hidup produk. Nah ini juga tahap dalam daur produk ini seperti efek promosi berbeda pada setiap tahap yang dilalui produk daur hidupnya. Pada tahap perkenalan, iklan, dan masyarakat memegang peranan penting. Nah ini juga masih sama seperti yang tadi ya, inform to persuade, to remind. Kalau dia masih daur hidup ini kan ya seperti life cycle gitu ya, produk life cycle-nya kurang lebih seperti itu. Berarti kan kalau yang awal-awal harus diinformasikan dulu, kemudian kalau dilihat daur hidup produk ini sudah mulai nurun, berarti kan kita harus to remind ya. Jadi promosinya harus mengingatkan kembali, paling tidak nanti
konsumennya bisa paham kalau ternyata masih ada produk itu yang masih eksis sampai sekarang. Saya rasa juga seperti itu ya, ini juga masih masih kurang lebih aja ya. Kemudian yang terakhir di sini ada peringkat pasar perusahaan. Nah, perusahaan yang menduduki pasar pangsa pasar terbesar umumnya memiliki porsi promosi paling besar pada iklan. Penekanan demikian diperlukan untuk mempertahankan posisi dan cara menjaga kesadaran merek, marka merek atau brand awareness tadi. Nah, ini kurang lebih sama yang tadi ya, yang kognitif dan lain sebagainya tadi itu. Nah, biasanya kalau untuk perusahaan-perusahaan besar memang mereka lebih gencarnya di iklannya banyakkan di media TV ya, karena memang untuk menjangkau konsumen itu banyak sekali dari sana. Ini apa ini lagi nih? Sementara kalau untuk perusahaan kecil dari sisi promosi lebih mengandalkan promosi penjualan, sebab itulah cara paling efektif untuk meraih konsumen. Ya kecil ya, karena emang nggak ada finansialnya, masih kurang mampu ya kalau misalnya melakukan promosi yang seperti dilakukan perusahaan besar itu. Jadi sebenarnya ya intinya ya, kalau misalnya inti dari promosi itu ya, strategi promosi, yang pertama memang kita harus tahu dulu ya, produk kita ini produk apa ya, levelnya untuk siapa, terus itu konsumennya itu siapa, yang seperti teman-teman itu pernah bikin tuh yang segmentasi, kemudian targeting, positioningnya itu kita harus tahu dulu. Nah, dari situ nanti kita bisa nentuin nih media apa yang mau dipakai, kemudian strateginya seperti apa, dan lain-lain sebagainya. Jadi sebenarnya simple ya, easy. Jadi kalau teman-teman pengen buat promosi, paling enggak tanpa riset pun teman-teman bisa dah bayangin produk saya ini produk apa sih gitu. Nah, dari produk saya ini nanti saya akan coba untuk jualnya kesini gitu, pasti tahu lah. Paham. Pak Le Pentol pun sekalipun yang cuma jualan pentol itu, dia juga tahu targetnya siapa. Kalau dia tahu targetnya tuh anak-anak kecil gitu kan, mereka akan standby depan sekolahan gitu atau depan SD, mungkin di um, tempat-tempat keramaian yang banyak anak-anak, di taman-taman gitu, di komplek-komplek yang banyak anak-anak ya. Karena pun mereka juga sadar ya, pembelinya kan itu. Nah, sama halnya dengan perusahaan besar juga seperti itu, tapi mereka skalanya lebih besar ya. Nggak, karena dia itu jangkauannya terlalu luas, makanya dia perlu iklan yang lebih besar juga. Sederhananya seperti itu. Oke ya, sepertinya ini slide-nya udah habis ya, karena materinya juga ini strategi distribusi juga agak dikit ya. Nah, sekarang kita buka sesi diskusi. Teman-teman silahkan bertanya. Mungkin kelasnya kita akhirnya agak cepat ya, 11.30 ya atau 11.40 lah. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya masih seputaran tentang promosi. Silahkan nih Mbak Rika. Saya kalau di studi kelayakan bisnis tuh namanya Haryati. Nah, ini juga namanya unik nih, sama kayak Rika. Melek, bangun. Mbak Dalina. Susan Eyeglass ini pasti lagi ngolah tempe ini. Melek dari tadi Pak. Wah, api ya melek ya. Ini ada Yuliana ini yang di Lampung itu ya. Oh iya. Ya oke lah. Ini lagi main emot nih ceritanya nih. Kopi mana kopi? Mbak Evi bangun Mbak Evi. Mbak Evi udah telat nih. Telat ngumpul tugas maksudnya.
Iya, Mbak Hening jadinya. Oke, siapa yang mau bertanya silakan ya. Seputaran ini masih. Kalau yang lain nggak boleh ya. Baru bangun tidur. Baru bangun bingung mau ngomong, mau nanya apa ya. Bu Sumartin. Bu Sumartin harus hadir ya. Saya ada surprise buat Bu Sumartin ini. Pokoknya yang nggak ikut-ikut tatap muka kemarin tuh saya ada surprise nih. Tugas 90% dari kata-kata sendiri, ngembanginnya sampai mentok. Ya, 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 ya. Surprise-nya didouble saja, Pak. Jangan, harus datang. Saya ada surprise. Nanti kalau lihat kaget lagi. Wah, terlalu ya. Rika. Mana Mbak Rika ini? Saya sampai sekarang nih nama-namanya tahu, tapi saya orangnya pun nggak pernah tahu. Saya cuma tahu yang si penjual tempe itu kan, siapa Susan Eglas itu aja. Sama Mbak Yeni ya, Mbak Yeni Rahman tahu saya. Dia dulu duduk di depan. Pak ajarkan saya olah vokal. Saya kalau ngerti ya dari dulu udah ya. Gantiin Bang Haji itu jadi penyanyi. Mbak Ani Susanti silakan nanya Mbak, jangan ngolah tempe aja. Si bapak dari tadi yang disebut-sebut Rika Mele. Iya Mbak, salah saya dulu punya mantan namanya Rika. Tapi namanya bukan Rika Fauzia, Rika Joharia. Nah, melek semua langsung ya, wah wah wah, wah gitu kan. Udah kalau udah cerita yang tentang cinta udah senang semua. Lama-lama ini teman-teman lari ke luar nih, joget-joget di taman ini kayak film India aja, gerimis dikit nyanyi. Move on Pak, move on. Saya sudah move on soalnya itu si Rika itu, bukan Rika ini ya, si Rika itu udah punya anak satu malah, udah nikah dia. Ini punya, makanya saya Rika, masih ingatkah kamu padaku Rika? Aku Roma. Ini udah kayak stand up komedi aja ini. Cepat nyusul Pak. Oh tenang, nanti saya rapel. Nyusul langsung dua. Alon-alon aja, ojo ke susu. Ini kalau udah bahas tentang itu langsung. Ayo dong pada nanya. Pak Nanta. Iya, nggak ada yang nanya ini Pak. Saya juga bingung nih. Tapi nggak apa-apa. Berarti kalau nggak ada yang nanya kan udah pinter. Kita ngobrol-ngobrol aja lah. Soalnya ini juga udah pertemuan kedua akhir ya. Berarti pertemuan nanti terakhir udah. Mau selesai lah. Nanti saya kasih nilai bagus-bagus ya, kecuali yang telat ngumpul. Seperti Mbak Evi Andayani. Iya Mbak, tugasnya cuma satu. Tugasnya itu cuma bikin makalah ini. Tapi nanti saya tanya lagi ya sama pihak akademik ya. Apakah tugas itu ada minimal yang harus diberikan ataukah hanya satu? Tapi kalau misalnya tugasnya itu cuma satu, berarti tugasnya cuma makalah gitu. Nah itu makanya saya bilang yang nggak ikut-ikut TTM itu saya ada surprise. Kalau dulu 3 Pak, lain dulu lain sekarang Mbak. Tapi tenang aja lah, kalau misalnya dia itu 3, nanti saya kasih 2 tugas lagi, tapi ya tugasnya ya sederhana aja lah. Wah Rika udah request nih, jangan banyak-banyak Pak tugasnya. Susah soalnya sambil jaga nenek. Oke, masih di Radio 3,5 FM bersama saya Jani ya. Saya akan menemani malam-malam Anda untuk 12 jam ke depan ya.
satu penelpon menarik lagi telah masuk ya dari Mbak Ani Susanti ya. Katanya tisamnya untuk yang jauh di Mato, jangan lupa mams ya gitu. Jangan banyak-banyak Pak surprise-nya. Udah begadang terus tiap malam tepar pas kerja. Makanya balik Indo udah, nanti kalau udah banyak uang balik Indo. Bukan apa, buka usaha gitu kan. Biar suaminya aja yang kerja. Ini Mbak Susan Eglas ini ngaduk soyabin terus dia. Bikin tahu dia. Soalnya saya pesan kemarin tuh 2 ton itu buat tetap muka itu. Pokoknya yang nggak ikut, uh, saya kasih gambaran ya. Yang nggak ikut tetap muka pasti ada tugasnya. Yang absennya juga kurang nanti saya kasih tahu ya, siapa yang absennya juga kurang gitu kan. Itu nanti saya kasih pilihan juga, kalau mau tugas silakan. Tapi deadline-nya agak cepat ya. Jadi beda. Karena mereka tuh luar luar biasa tuh, orang-orang yang nggak hadir tuh saya anggap luar biasa, berarti nanti waktu saya kasih tugas tuh mungkin ya agak cepet ya. Kalau biasanya saya kasih seminggu gitu, saya kasih paling 3 hari. Tapi ya tugasnya itu nggak sulit kok, mudah ya, gampang ya. Apa kalau bahasa Jawanya gampang tuh easy. Nah, easy. Pak, saya pernah mendengar corporate selling. Apa itu? Hard selling itu maksudnya apa? Itu baca di mana itu, Mbak? Oh, tugasnya nggak susah. Tenang aja lah Mbak Sri Marianti. Mbak sambil nyuapin nenek aja bisa ngerjain itu. Converse selling. Oh, baca di internet. Wah, sayang sekali Mbaknya. Harusnya dibaca tuh sampai habis ya. Jadi saya juga pernah, um, converse selling itu apa ya? Bentar ya. Saya juga belum pernah dengar tuh converse selling tuh. Saya dulu taunya itu apa ya? Bukan converse selling ya. Namanya dulu. Saya nggak pernah baca. Kayak itu. Bentar ya. Karena mbaknya baca di internet ya. Saya cari di internet dulu ya. Saya nggak pernah baca itu Mbak. Converse selling. Convert itu ilmu gaib ya gitu. Soalnya convert tuh kan kalau dilihat Inggrisnya tuh gaib gitu. Saya nggak pernah dengar ya, jadi saya nggak bisa jelasin ya, nantilah. Mungkin ya ikan terselubung ya, kalau dilihat dari converse selling aja udah bisa dibilang ya iklan gaib ya. Tapi nanti saya cobalah, saya cari referensi, karena saya jujur saya juga nggak pernah baca tentang converse selling ya. Soalnya mungkin entah itu saya yang kurang tahu atau itu memang baru ya, tapi nanti saya coba cari tahu deh, nanti saya jelasin lah kalau saya udah tahu intinya seperti apa. Tapi kalau kalau pengen baca di internet juga silahkan, bisa diterusin ya. Jadi saya
nggak bisa jawab langsung ya. Saya juga gitu ya, kalau ditanya, kalau saya nggak pernah belajar gitu, saya nggak berani jawabnya. Soalnya kadang-kadang takutnya nanti kayak saya salah jawab gitu kan, akhirnya mindsetnya seperti itu gitu. Waktu ada orang nanya lagi gitu kan, nah, terus nanti teman-teman jawab jawab sesuai apa yang saya jawab, ternyata jawaban itu saya salah gitu kan, nah, akhirnya kita salah berjamaah nanti jadinya. Nah, biasanya seperti itu. Jadi saya mohon maaf sama Mbak Sumartin ya, saya belum pernah dengar juga ya, nanti saya cari tahu lah apa itu convert selling. Tapi kalau dilihat dari sekilas dari convert selling itu kayaknya bisa dibilang terselubung ya, gaib ya, dilihat dari sekilas itu ya, tapi nggak tahu secara keseluruhan. Puji Rahayu is typing a message. Wah, Mbak Puji ini. Rika, Mbak Nisu Santi nih masih aja ini ngulek-ngulek ini. Jangan lupa pesanan saya ya, tempe ya, 2 ton. Oke, silakan mau nanya lagi. Pak Nanta mungkin mau nanya, Pak Andoko gitu. Wes lah, melek lah. Kita nonton bola nanti. Kalau hobi bola tapi ya. Saya hobi bola soalnya. Katanya nanti ada pesta ya, buat pertemuan kedua gitu. Soalnya Rika enak dipanggil gitu. Kalau masa bilang Dahlina gitu. Pak, kalau di pusat perbelanjaan biasanya identik ada tempat makan restoran. Apakah restoran itu merupakan sebagian dari supermarket tersebut atau merupakan intensitas yang berdiri sendiri? Karena saya lihat Costco di mana-mana cuma ada satu tempat makanannya yang jual pizza. Jadi gini. Jadi gini. Biasanya kalau mall, supermarket itu mereka beda. Karena supermarket itu adanya dalam mall. Nah, pengelola itu biasanya gini. Misalnya katakanlah big mall gitu. Mall itu semua manajemen, misalnya manajemen big mall. Nah, dalam big mall itu mereka punya tempat-tempat space lagi. Nah, siapapun yang sewa itu bisa. Jadi ada pajak yang mereka harus bayar. Kalau biasanya itu ada pajak 15% ya per bulannya. Nah, selain mereka sewa tempat, mereka itu akan dikenakan pajak dari pengelola mall tersebut. Jadi saya rasa kalau untuk kenapa ada restoran, kenapa ada itu hanya sebagai pihak, itu nggak ada, saya rasa itu nggak ada unsur kesengajaan ya, karena hanya kebetulan saja dia disewa oleh pihak perusahaan tersebut. Misalnya mungkin big mall itu, kemudian di dalamnya ada hypermart, ada giant yang coba tapi biasanya kalau sudah ada hypermart itu dia hanya membuka untuk satu kategori supermarketnya. Kalaupun ada mall lain lagi mau masuk situ udah nggak bisa dalam satu mall biasanya, tapi saya nggak tahu deh, mungkin ada tapi saya kurang tahu. Nah, itu kalaupun teman-teman lihat di situ udah mall dalamnya ada, itu hanya keputusan bagaimana manajemen mengelola itu. Maksudnya di sini dalam artian manajemen dari mall tersebut. Jadi bisa aja dalam satu mall tuh banyak sekali penjual tuh punya stand-stand sendiri. Di sini ada Solaria, kemudian ada supermarket dan sebagainya. Nah, mereka udah pesan itu, kadang-kadang mereka udah sewa atau udah beli tempat itu jauh-jauh hari sebelum mall itu dibangun. Jadi baru desainnya aja mereka udah pesan tempat. Nah, itu yang terjadi. Jadi kalau masalah kenapa ada ini, itu bukan strategi ya. Pak, kenapa pemahaman terhadap konsep elastisitas penting dalam penetapan harga, Pak? Oh, jadi gini, Mbak siapa ini? Susan Eglas ya. Mbak Susan Eglas. Iya. Elastisitas tuh memang penting ya, apalagi kalau untuk dalam persaingan pasar persaingan sempurna. Karena memang intensitas penjualnya itu banyak sekali di situ. Kemudian juga pembelinya juga banyak. Nah, kalau misalnya elastisitas tuh, jadi di situ udah bisa dilihat nih. Saya kasih sederhananya gini. Elastis dalam artian produk itu memang
memang disitulah tempat uh, harga idealnya gitu ya. Elastisnya idealnya di situ, titik temunya di situ. Dalam artian harga itu juga tidak terlalu tinggi, jika harga yang diberikan juga tidak terlalu rendah. Artinya itu rata-rata dari harga pasar dalam persaingan tersebut. Makanya harga itu kalau bisa emang harusnya dia itu kisarannya elastis gitu ya. Nah, kenapa itu penting? Karena mereka bersaing ya, bersaing. Tapi kalau misalnya barang itu tidak apa ya istilahnya jauh dari persaingan itu memang susah. Makanya konsep elastis itu penting ya. Biasanya mereka akan buat seperti grafik gitu ya, ditarik panah sumbu X sumbu Y gitu untuk menemukan titik temu grafiknya itu. Jadi pada tingkat permintaan berapa barang itu harus dijual, pada tingkat penawaran berapa barang itu harus ditentukan. Itu penting. Itu ada di bukunya yang halaman sebelumnya ya, strategi harga itu juga ada. Berarti tergantung pada manajemennya masing-masing ya Pak. Iya tergantung manajemennya memang, karena memang tergantung dari pihak mallnya ya, mereka mau menyetujuin atau enggak ya. Makanya biasanya kalau ada mall, kalau teman-teman di tempatnya sana ada mall baru mau buka gitu kan, atau dia baru buka, biasanya kan masih banyak tuh stand yang kosong-kosong. Nah, itu kadang-kadang disewain tuh kalau pengen buka usaha di situ bisa, tapi sewanya emang agak mahal ya. Apalagi nih, Mbak Rika ini udah tidur. Rika, masih ingatkah kamu padaku Rika? Wah udah nulis dia. Nanya ini ya nulis saya. Masih menyimak Pak. Wah kayak jualan online aja nyimak gitu. Up. Berarti Mbak Ani Susanti nanti kalau jual harga barang disesuaikan elastisitas permintaan sama penawarannya gitu kan. Permintaannya berapa, penawarkannya Mbak Ani berapa gitu. Tapi Mbak Ani jangan monopoli ya. Nanti susah, saya nanti nggak mampu bayar lagi kalau monopoli. Jangan lupa ya tempe saya ya, 1 ton. Car City lagi. Oke. Nanya aja, ini masih banyak waktu. Strategi promosi apa yang tepat buat perusahaan monopoli Pak? Nah, kalau monopoli strateginya itu nggak banyak ya. Mereka cuma mungkin dia bisa pakai media koran juga bisa, tapi intensitasnya cuma sekali ngasih durah. Jadi sebenarnya gini, dia bisa pakai media apa saja, cuman yang berbeda adalah uh, intensitas untuk penayangannya. Misalnya gini, kalau semuanya itu biasanya mereka sampai to inform, to persuade, to sampai to remind. Nah kalau monopoli to inform aja udah cukup, karena memang mereka nggak punya musuh, dalam artian mereka cuma menginformasikan aja loh, ini loh produk saya. Nah udah, terlepas mereka mau pakai atau enggak pasti mereka pakai, karena udah nggak ada pilihan, cuma cuma ada produk tersebut. Artinya kita nggak usah banyak mikir lah untuk biaya untuk promosi secara berkala gitu, karena kita nggak punya musuh. Ya sama ya kayak gitu ya. Kalau misalnya saya kasih contoh, mungkin teman-teman nih kalau yang udah berhubungan sama love nih suka gitu. Nah kalau kita misalnya suka sama orang gitu kan, nggak ada musuhnya ya, ya udah ngapain gitu kan. Misalnya perempuan tuh ada banyak gitu ya, tapi laki-laki cuma satu gitu. Ngapain kita capek-capek promosi sana sini gitu, toh pilihannya juga cuma kita gitu kan. Mereka yang konsumen tuh banyak gitu, perempuan itu banyak, mereka bisa aja langsung pilih kita gitu. Nah, itu yang terjadi, monopoli itu seperti itu. Jadi mau nggak mau ya terpaksa, suka atau tidak suka, karena dia cuma sendiri akhirnya kita pakai. Makanya kalau lihat tuh PLN, PDAM itu yang sejenisnya tuh yang monopoli itu, mereka ya nggak ada, jarang dia ngasih iklan-iklan di TV itu.
ada ya paling intensitas cuma sekali udah nggak pernah lagi dia muncul, karena kita juga nggak ada pilihan nih. Udah kalau nggak pakai mau pakai apa lagi, nggak ada lagi. Makanya sebenarnya bukan bukan pada tahapan promosi, strategi promosi apa, tapi intensitasnya ya. Jadi apa aja yang dia pakai tetap bisa ya, mungkin entah koran dan lain sebagainya, tapi intensitasnya mungkin agak agak sedikit lebih lebih sedikit dibanding pada pasar persaingan sempurna, mungkin seperti itu. Wah, Rika tadi udah nulis di cancel lagi dia. Rika, saya ini ngomong-ngomong gini saya sampai sekarang juga nggak tahu yang mana-mana orangnya, jadi kita main-main aja ya. Mimin lagi, Mimin nih. Oke, silakan, siapa lagi mau bertanya? Semester 3 sekarang, bentar lagi naik semester 4, 5, 6, 7, 8 selesai, pulang S1 udah lumayan gitu kan. Wah, itu perlu sekali Mbak Mimin ya. Karena persaingan sempurna itu apa ya? Penjualnya banyak, pembelinya juga banyak, beragam. Artinya kalau kita nggak promosi, kita udah pasti ketinggalan sama yang lain. Kita udah diam di situ aja gitu, yang lain perusahaan lain udah pada promosi 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 promosi, artinya konsumen akan melihat nih ternyata barang-barang yang dulu udah nggak ada lagi gitu. Makanya kalau untuk kalau ditanya perlukah promosi, itu perlu sekali kalau untuk persaingan sempurna, karena persaingan itu banyak. Jadi logikanya gini, saya kasih contoh tentang yang tadi lagi ya. Kalau misalnya laki-laki itu banyak, kita balik ya, laki-lakinya itu banyak, perempuan juga banyak gitu. Kalau kita diam aja gitu, siapa yang memilih kita gitu kan. Jadi kita promosi 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 terpromosi, nah gitu, maksudnya seperti itu. Beda tadi kalau dia monopoli, laki-lakinya cuma satu, perempuannya banyak, diam aja kita udah didatangin gitu kan. Nah makanya kalau yang tadi, kalau misalnya persaingan tidak sempurna itu wajib hukumnya, wajib pokoknya, sahih dia, hadisnya sahih itu ya. Harga sahabat gratis ya kakak. Gila pak, kalau produk tempe saya ini ada pembedaan harga pak, harga orang kaya, harga biasa, dan harga sahabat. Wah, enak kalau gitu ya, saya mau dong kalau gitu. Free mbak ya, sama-sama mbak, harga bersahabat ya. Berarti ini anu mbak, mbak Ani Susanti ini konsep penjualannya konsep penjualan sodakoh dia, orientasinya bukan laba. Nah, nggak apa-apa, saya mau deh. Harga tutor berapa mbak? Beli satu gratis 5 gitu ya. Nah, harga sahabat, wah ini nih yang kayak gini nih, harga orang kaya, saya nggak kaya mbak, pas-pasan. Berarti saya dapat satu, nggak apa-apa lah, satu 1.000 gitu kan. Wah, saya salah lihat nih, saya kira tadi satu 100 nih, ternyata satu 1.000. Wah, nggak jadi nih. Saya beli satu aja mbak, 150 kan, 150 gratis 3 gitu. Oke lah, nggak apa, deal fix, thank you. Bayar pakai rupiah pak? Ah boleh nih, kalau rupiah 1.000. Saya masih ada nih uang seribuan nih, jadi saya bawa 5.000 nanti buat ambil 5 tempe. Tutor yang lain nggak suka tempe mungkin ya, banyak orang Medan, orang Medan nggak suka makan tempe. Beda sama orang-orang Kalimantan, orang Kalimantan suka makan tempe, tapi tidak semua suka tempe. Orang Batak banyak, banyak tutornya ini banyak orang Batak, jadi nggak makan tempe. Salah pasar itu berarti.
Saya mau deh beli beli satu gratis tiga. Makasih loh mbak, baik banget sih mbak Ani ini. Semoga rezekinya lancar, amin. Thank you. Tempe makanan favorit saya. Wah, saya juga mbak, saya suka, tapi kalau tempenya diolah kayak mendoan dan lain sebagainya. Mungkin mendoan kali ini kayak kode-kode gimana gitu ya. Gimana kalau misalnya mbak Ani Susanti nanti waktu datang tuh bawa mendoan gitu kan, wah kayaknya enak nih gitu. Tempe makanan favorit saya. Kenapa nggak bilang tempe is my life gitu pak? Wah kode keras nih, wah mendoan nih enak nih, waduh tambah sambal. Mbak Ani Susanti udah mau nyiapin. Itu ketawa iya atau ketawa apa itu? Mendoan enaknya dimakan anget, digoreng dadakan. Saya nggak apa-apa mbak, mendoan mau dia anget mau dia dingin, yang penting namanya mendoan gitu. Telan aja itu. 500-an Kaderio. Ah nggak paham udah. Ini kalau udah pakai bahasa-bahasa daerah udah lupa nih. Tempe is my life bisa jadi slogan promosi pak. Ya, nanti daftarin tuh sama Pak Joko. Bukan Pak Jokowi ini, Pak Joko tetangga. Tempe makanan banyak umat pak. Ya, umat Indonesia. Jadi gimana nih? Satu gratis tiga gitu kan? Back to our negotiation. Kudu ngakak baca chatnya. Wah Rika, Rika, masih ingatkah kamu padaku Rika? Ini teman-teman ini jumlahnya 20 ya semuanya. Yang gak ada satu berarti 19, bener aja kalau gitu. Oh, ini Mbak Ade Yuliana dari Lampung ya. Karena berarti kan nggak bisa TTM 2 kali kan. Nah, saya punya surprise juga nih buat Mbak Ade Yuliana nih. Spesial ini. Di absen lagi Mbak. Stay tune aja. Saya absennya tuh awal sama akhir. Pak, kemarin saya berangkat. Berangkat kemana? Pak, di absen lagi nggak? Pak, kemarin saya berangkat. Nah, saya nggak tahu berangkat kemana nih. Pokoknya kalau yang tatap muka nggak muncul gitu kan. Masa Mbak Ade Yuliana berangkat? Berangkatnya kemana nih? Nanti saya cek lagi ya. Ade ada pak. Oh, wah keren nih. Oh ya 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 ya. Saya cek di absen dulu ya. Oh ada. Sorry sorry. Tatap muka ada. Yang nggak ada itu cuma Dia Lestari sama Sarah Adinda kemarin. Yang lain tuh ada telat-telat. Aku duduk depan bapak deket Pak Kusnanta. Ah, harusnya di dekat di sebelah saya kemarin mbak, biar saya tahu. Yang telat-telat 3 bulan tuh ya. Telat 3 bulan. Jadinya ambigu artinya malah. Wah ini yang pinjam buku saya ini berarti. Ini saya sambil itu ya, sambil absen lagi. Wah, jadi teman-teman bisa bisa langsung sebutin lah kalau ada ya. Handoko ini kan yang selfie selfie kemarin itu. Oke, kita absen ya.
Ade Yuliana, Ani Susanti Karsiti. Neng di ki. Ada ya. Oke, hadir. Kemudian Dahlina Dia Lestari Evian Dayani. Kita itu apa? Siaran radio lagi. Oke. Dahlina udah ya tadi ya. Evi udah, Handoko ada ya. Kartini Dewi, Kasmiatun, Mimi, Nurjahriyati, Puji Rahayu, Rika. Ada yang mana orangnya nih? Hadir Pak, hadir Pak, hadir ya. Tulis aja nggak apa-apa. Oke. Sarah nggak ada ya. Siti Aisyah, Siti Omsia, Sri Marianti. Oh, Siti siapa ini? Siti Omsia ini nama Facebooknya yang Putri Aulia itu ya. Agus apa, Putri Agus Aulia itu ya. Oh ya ya. Tadi ada sih yang ngechat. Saya belum buka ya. Ini namanya di Facebook sama itu beda-beda. Kadang-kadang saya bingung. Jadi kalau ada teman-teman lagi ngechat nih, kalau saya nggak tahu, kadang-kadang saya nanya dulu, ini namanya siapa gitu kan. Nama kamu siapa? Soalnya agak ribet ya. Sri Marianti, Sudarwati, Sumartin, Supita, Susanti, Usnanta, Yeni Rahman. Oke. Ini Dia Lestari ini berarti emang udah nggak ada sama sekali ya? Nggak pernah masuk loh Dia Lestari ini. Dia Lestari, Sarah Adinda. Jangan lupa loh besok puasa ya, bagi yang beragama Islam, puasa Rajab gitu kan. Paling nggak udah ngoleksi duit gitu kan, ngoleksi duit plus pahalanya lagi gitu ya. Rajab, Rabu, Kamis, Jumat ya, 3 hari. Lumayan gitu kan, ngurang-ngurangin dosa. Oke, cek lagi ya. Oke ya. Ini berhubung udah apa ya nih? Udah masuk jam 12 ya. Hah, harusnya tadi stopnya 11.30 nih, banyak ngobrol ini. Susah nih kalau penyiar radio disuruh ngajar online ini. Oke ya. Jadi terima kasih buat partisipasinya teman-teman semua malam ini ya. Nanti kalau ada pertanyaan yang berhubungan sama materi kita malam ini, silahkan ya inbox. Kalaupun nanti saya tuh balasnya lama, itu biasanya saya nggak baca. Nah tapi kalau saya baca gitu, insya Allah saya langsung balas lah. Nggak selama lah, nggak pokoknya intinya kalau saya pegang HP gitu kan, ada teman-teman lagi ngechat gitu, nanti saya balas. Oke. Nanti untuk yang nggak hadir, nanti saya coba bikinkan daftar dulu ya, nanti saya kasih surprise semua. Tenang aja lah, ada surprise nya juga gitu. Oke ya. Oke, selamat beristirahat, sampai sampai bertemu di siaran radio berikutnya ya. Buat yang muslim gitu, jangan lupa besok Rajab ya, puasa Rajab, Rabu, Kamis, Jumat ya. Kalau bisa silahkan dilaksanakan, kalau tidak bisa juga tidak apa-apa, itu pilihan. Semoga amal-amalnya gitu kan makin bertambah terus. Oke, terima kasih ya untuk partisipasinya. Good night and have a good night. Bye bye. Taiwan gitu kan, bye bye. Oke. Ini saya masih ngerekam ya teman-teman, kalau pengen log out, mau log out, pengen istirahat silahkan. Saya nih lagi ngerekam.
ngerekam paskan 2 jam nih, biasa tuntutan alam gitu kan. One on nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, one on tuh selamat malam ya. Oh iya ya, saya baru tahu one on. Nanti ya kapan-kapan saya belajar Cina sama teman-teman ya, belajar bahasa Cina. Mbak Ani jangan lupa ya, tempe, ojo lali, loyo loyo. Asik. Harga ini, harganya harga apa ini? Harga orang kaya, harga sahabat, harga apa nih? Saya lagi ini Mbak Evi, lagi nunggu rekaman ini sampai 2 jam tank gitu ya. Baru saya close. Ada harga spesial Pak. Wah, biasanya kalau kita pergi ke warung, kalau dia bilang harga spesial malah lebih mahal. Nah, spesial bersyarat lagi. MLM ini udah bau-baunya ini.